Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Primarinda, guru biologi sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 220029111086 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri Tulaan pada tanggal 12 Juni tahun 2023 dengan materi perubahan lingkungan, konten pemanasan global dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Monggo silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Saya mulai. Ana Rohimah, Devi Putri, Desi Dwi Asyanti, Dita Amelia, Evi Brinur Malasari, Salwa Andriani, Celia Anggraini, Tiara Farah, Wardah Tujana, Wiji Setiani, Yesi Wulandari. Oke. Sudah siap melakukan pembelajaran biologi pada pagi hari ini? Ya, Bu. Oke. Biar lebih semangat, kita yel-yel dulu. Silahkan salah satu maju ke depan untuk memimpin yel-yel. Satu, dua, tiga. Biologi. 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 Yes, biologi. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan membacakan kontrak belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah. Kemudian, 2. Siswa dilarang bercanda dan membuat kericuhan saat guru sedang memberikan materi pelajaran. 3. Siswa siap melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan sintak model pembelajaran dan tepat waktu. Sebelum kita masuk ke pelajaran pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan tentang pelajaran kita sebelumnya. Adakah yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Oke, kira-kira apa ya pelajaran biologi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Aktivitas manusia penyebab pemanasan global. Oke, kira-kira apa saja aktivitas manusia penyebab pemanasan global? Ada alih fungsi lahan, penggunaan freon, aktivitas kendaraan bermotor, polusi metana, polusi udara pabrik, sampah plastik, juga boros listrik. Oke, makasih. Berarti masih ingat ya? Ada sampah plastik, ada alih fungsi lahan, ada penggunaan freon, polusi udara, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Ayo kita berpikir. Kita sebagai warga dunia, apakah kita perlu untuk meminimalisir dampak pemanasan global? Perlu, Bu. Kenapa seperti itu? Karena agar bumi tidak semakin rusak. Pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang solusi untuk mengatasi pemanasan global. Kemudian, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah dan mengajukan pertanyaan terkait pemanasan global. Kemudian, untuk indikator keberhasilan tujuan pembelajaran, menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah
dan mengajukan pertanyaan terkait solusi untuk mengatasi permasalahan global. Kemudian, tujuan akhir kegiatan pembelajaran, siswa mampu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah dan mengajukan pertanyaan terkait solusi untuk mengatasi pemanasan global dengan benar secara bernalar kritis melalui informasi dari video dan artikel. Untuk profil pelajar Pancasila yang saya gunakan untuk pertemuan pada pagi hari ini ada gotong royong dan bernalar kritis. Penilaian yang akan saya gunakan, ini ada 3 penilaian. Ada penilaian pemahaman, ada penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Dan untuk model pembelajaran yang kita gunakan pada pagi hari ini sama seperti pertemuan sebelumnya, kita akan menggunakan problem based learning. Masih semangat kan untuk pelajaran pagi hari ini? Masih, Bu. Ngomong-ngomong solusi untuk mengatasi pemanasan global, kita tahu bahwa manusia itu diberikan kemudahan dan fasilitas di bumi ini secara gratis oleh Allah. Tapi sayangnya sama manusia itu tidak dimanfaatkan, malah dirusak. Kalau misalnya kita bisa menjaga bumi lebih lama, maka hal yang baik itu juga akan kembali lagi kepada kita dan akan bertambah lama. Kalau misalnya kita merusak bumi, maka dampaknya juga akan ke kita. Yuk masuk Bu. Pada pembelajaran biologi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan observer kita, namanya Bu Diki. Beliau akan membantu saya dalam mengobserver kalian selama pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Monggo Bu, silakan duduk di tempatnya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran pagi hari ini, kita mengerjakan pretest dulu ya. Silahkan HP-nya dikeluarkan. Soal akan saya share lewat WA group. Silahkan dikerjakan soal pretestnya, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contekan. Oke, silahkan dikerjakan soal pretestnya, silahkan diisi identitasnya, kemudian dikerjakan, tidak usah turunan, biar saya tahu kemampuan kalian. Ada yang belum terbuka? Dikerjakan ya. Sudah selesai? Nah, sebelum kita masuk ke sintak pertama, saya akan membagi kalian berdasarkan gaya belajar yang kalian miliki. Yang pertama, gaya belajar visual, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada Firda, Devi, Desi, dan Sali. Kemudian ada kelompok 2, ada Yesi, Wiji, Niva, dan Evibri. Untuk kelompok dengan gaya belajar audiovisual itu ada Salwa, Ega, Dita, Rista. Kemudian untuk kelompok 4 ada Tiara, Celia, Ana, dan Narsya. Nah, pada sintak pertama kita akan masuk ke sintak orientasi masalah. Sebelum kalian berdiskusi, saya akan memberikan LKPD kepada kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan dibaca petunjuknya pada LKPD,
Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Apabila ada yang kurang jelas, dibaca dulu petunjuknya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Silahkan dimulai dari tujuannya, kemudian petunjuknya, alat bahan. Nah, pada sintak pertama, yaitu sintak orientasi masalah, pada sintak ini saya memberi waktu kalian cukup 10 menit saja. Silahkan mengamati permasalahan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk yang gaya belajar visual itu dengan artikel, kalau gaya belajar audio visual dengan video. Oke, gimana? Sudah terbuka videonya? Oke, silahkan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian silakan dikerjakan ini untuk rumusan masalahnya di sini. Sudah toh? Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Ada yang kebingungan? Belum? Iya. Nah, kelompok 1 artikel. Silahkan didiskusikan, kemudian silahkan dikerjakan ini untuk rumusan masalahnya. Silahkan dibuka. Sudah bisa terbuka? Sudah. Oke. Silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Teman satu kelompok juga bisa berdiskusi. Kalau sudah, nanti silahkan diisi rumusan masalahnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ya, Bu, cara membuat rumusan masalah apa sama seperti pertemuan kemarin? Ya, untuk penulisan rumusan masalah seperti pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana caranya? Saya, Bu, dengan menggunakan kalimat tanya dan disesuaikan dengan permasalahan. Oke, jadi untuk membuat rumusan masalah, menggunakan kalimat tanya dan disesuaikan dengan permasalahannya. Oke, sudah, silahkan dituliskan rumusan masalahnya di LKPD-nya. Ada masalah di kelompok 1? Belum. Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Kelompok 4 sudah? Kita lanjut pada sintak yang kedua, yaitu sintak mengorganisasikan siswa pada masalah. Nah, setelah kalian berdiskusi, silahkan kalian membagi tugas dengan anggota kelompok. Bagi tugas, misalnya saya bagian yang apa, Fibri bagian yang apa, kemudian Ega bagian yang apa. Silahkan didiskusikan dengan anggota kelompok tugasnya apa saja. Kemudian pada sintak ini saya memberi waktu hanya 5 menit saja. Cukup toh untuk membagi tugas dengan anggota kelompok? Ya. Oke, silahkan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Saya akan sambil menilai kalian. Ketika kalian berdiskusi, saya akan menilai kalian. Sambil saya nilai. Adakah kesulitan untuk membuat rumusan masalah? Oke, coba dibuka permasalahannya. Ini apa? Ini apa dan ini apa? Oke ya. Oke, atas nama siapa saja ini? Bisa. Berarti sama saya. Oke. Kelompok 2, adakah permasalahan dalam membuat rumusan masalah? Tidak. Coba bagaimana rumusan? Coba diamati lagi perumusan masalahnya. Sesuaikan dengan permasalahannya. Oke, silahkan direvisi lagi.
Sesuaikan dengan permasalahannya. Kelompok 4, bagaimana rumuskan masalahnya? Ini Bu. Coba kaitkan dengan permasalahannya. Apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang kalian amati tadi? Oke ya. Coba perhatikan, ini masih kurang tepat. Silahkan diamati permasalahannya tadi. Oke, waktu di sintak 2 sudah habis. Kita masuk ke sintak 3, yaitu membimbing penyelidikan. Nah, di sintak 3, setelah kalian melakukan pengamatan dan menemukan permasalahan yang ditemukan, silahkan kalian berdiskusi dan membagi tugas dengan kelompoknya untuk mencari jawaban sementara. Jadi, silahkan mencari jawaban sementara pada LKPD kalian yang di sintak 3, silahkan diisi dan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Monggo silahkan. Untuk di sintak 3, saya memberikan waktu yang lama, yaitu cukup lama, yaitu 15 menit. Cukup untuk menuliskan dan berdiskusi untuk bersama kelompoknya. Nah, untuk mengisi tabel di sintak 3, kalian bisa mencari referensi di bahan ajar boleh, di handout boleh, atau di buku yang kalian miliki. Oke. Pada sintak 3 ini saya akan membagikan handout kepada kalian. Silahkan dicek di grupnya masing-masing. Bisa dijadikan referensi untuk mengerjakan di sintak 3. Untuk mengerjakan tabel di sintak 3. Sudah selesai? Silahkan berdiskusi dengan temannya. Ini menggunakan apa? Internet? Ya. Oke, silahkan diisi di sintak 3. Ini sambil saya nilai keaktifan kalian di dalam diskusi. Oke, ada yang kurang jelas? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 4 sudah? Masih kurang berapa? Masih banyak? Oke, sambil saya nilai ya. 4 sudah? Masih kurang berapa? Masih banyak? Sambil saya nilai ya. Waktu di sintak 3 cukup. Kita masuk ke sintak selanjutnya. Kita masuk ke sintak 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok untuk mencari jawaban masalah yang ditemukan, silakan mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Dan pada sintak ini, saya memberi waktu kalian cukup 10 menit saja, biar waktu pembelajaran kita cukup. Silahkan salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ayo, monggo silahkan yang pengen presentasi, tunjuk jari. Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Agak ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada sintak 1, setelah kamu melakukan pengamatan, buatlah pertanyaan kami ketahui lebih lanjut mengenai solusi untuk mengatasi pemanasan global yang telah kamu lakukan. Tuliskan satu rumusan masalah. Jawaban, apa saja solusi untuk mengatasi pemanasan global? Solusi untuk mengatasi pemanasan global, penggunaan energi alternatif, penjelasan karena penggunaan energi alternatif lebih ramah lingkungan, 2 hemat energi listrik,
supaya mengurangi pemborosan listrik sehingga meminimalkan pembakaran batu bara. 3. Gaya hidup berkelanjutan, membiasakan hidup dengan kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. 4. Pengelolaan sampah, mengurangi penumpukan sampah dan produksi gas metana. Oke, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Barangkali ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Saya Bu, Oke, silakan. contoh energi alternatif itu apa saja? Oke, silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari temannya. Jawaban dari pertanyaan apakah contoh dari energi alternatif yaitu seperti biodiesel, biogas, angin, air, dan cahaya matahari. Makasih. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sintak 5, yaitu guru dan siswa dari kelompok lain dapat menganalisis dan mengevaluasi hasil pekerjaan kalian. Pada sintak 5, ini waktu yang saya berikan di sintak 5 ada 15 menit. Saya sampaikan kira-kira tadi apa saja solusi untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah reboisasi hutan. Hutan berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, yaitu penggunaan energi alternatif. Nah, energi alternatif itu contohnya contohnya dari matahari, angin, sungai, mata air panas, pasang surut air laut, atau biomasa dan biogas. Jadi untuk energi alternatif itu bisa diisi ulang. Kemudian ada pengelolaan sampah. Nih, pengelolaan sampah lebih tepatnya mengurangi pemakaian sampah plastik karena sampah plastik dapat menimbulkan banyak metana. Jadi untuk pengurangannya itu perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius. Nah, yang terakhir ada gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan contohnya adalah kegiatan yang meminimalisir penggunaan alat elektronik. Misalnya kalau ke sekolah jalan, tuh, atau naik sepeda ontel. Saya mau tanya, kalian kalau mandi seringnya pakai apa? Pakai gayung apa pakai shower? Gayung. Lebih mantap ya? Ya. Nah, itu karena kondisi air di sekitar kita itu masih banyak. Coba kalau kondisi airnya semakin menipis. Ya seperti itu, seperti kita pakai shower. Jadi kita tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan air dengan banyak. Jadi kita harus menghemat air. Jadi langkah-langkah kita untuk meminimalisir pemanasan global itu adalah salah satu cara untuk menghemat keadaan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Setelah melalui rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, solusi untuk mengatasi pemanasan global antara lain melakukan reboisasi hutan, peniadaan gas CFC, pemberian pakan ternak sedikit gas metana, pengurangan polusi udara karena bahan bakar, pengelolaan sampah, hemat listrik, penggunaan energi alternatif, dan gaya hidup berkelanjutan. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini. Kemudian kita akan melakukan refleksi. Kira-kira siapa ya yang ingin melakukan refleksi? Oke, silakan Salwa. Saya sangat puas dengan pembelajaran pada hari ini karena sebelum saya mengikuti pembelajaran pada hari ini, pengetahuan saya tentang pemanasan global masih sangat kurang. Tetapi setelah saya mengikuti pembelajaran pada hari ini, pengetahuan saya tentang pemanasan global semakin bertambah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri,
saya akan memberikan post-test ke kalian. Saya akan kirimkan link post-test lewat HP kalian. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Pilih jawaban yang paling benar menurut kalian. Tidak usah contekan. Jangan lupa tulis nama, nomor, dan kelasnya. Kerjakan sendiri-sendiri. Pilih jawaban yang paling benar menurut kalian. Kalau sudah, jangan lupa dikirim. Sudah selesai mengerjakan post-testnya? Oke, waktu mengerjakan post-test tinggal 2 menit lagi. Kalau sudah mengerjakan post-test, pada pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan ulangan keseluruhan untuk bab kerusakan lingkungan. Dan jangan lupa minggu depan dipelajari lagi materinya. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek pembelajaran uji kinerja yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 serta pihak-pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.